Jahat juga dong TikTok. Gue nggak tahu, lalu yang bilang tadi algoritmanya di. Ya kalau kayak gitu berarti jahat dong. Nggak fair dong sama UMKM kita dong. Kan kita lagi. Itu kata kuncinya, nggak fair. Mereka cari makan di Indonesia. Wah, hidup lo enak bener, nggak terima gue. Kita kasih solusi. Orang yang hadir di hadapan saya ini bukan orang sembarangan. Nih kartu namanya nih, mungkin Anda iri sama saya teman-teman. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Menkop UMKM. Kemenkop UMKM. Kemenkop UKM. Kemenkop UKM. Kemenkop UKM. Wintor Rahmada, Direktur Bisnis dan Pemasaran. Ini orang yang saya cari agar membantu UMKM naik kelas. Fenomenal TikTok S, merusak ekosistem UMKM. Hah? Rame nih Mas nih. Apalagi coba kira-kira yang bisa menghancurkan ekosistem UMKM tuh. Selain pinjol ya. Ya. Ya banyak, UKM-nya sendiri juga bisa menghancurkan diri sendiri. Aduh, ya kan? Iya. Yang hidupnya mungkin bisa menyambung hidup ya, pilihan masing-masing ya. Pilihan masing-masing. Tapi ya apakah Anda mau hidup begitu-begitu terus gitu kan? Terus ya fenomenal tentang TikTok S, apakah jadi itu? Terus juga fenomenal tentang ada peraturan baru gitu kan? Atau mungkin fenomenal seputar yang sekarang lagi gencar-gencarnya. Kemarin saya dipanggil Pak Menhan, Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gitu ya. Semoga Allah jaga beliau. Yaitu terkait adanya kemungkinan perpres baru jurnalisme berkualitas. Yang mana nanti akan ada peraturan baru, bisa dibilang konten-konten atau media-media yang bersosial di platform-platform di IG, TikTok, dan lain sebagainya. Saya juga angkat berita ini sama Om Deddy Kobuzier gitu kan. Dan para kreator-kreator lainnya kami kemarin, ya karena memang Pak Prabowo selaku kementerian atau Menteri Pertahanan ini kan bisa dibilang ya bertanggung jawab dalam ketahanan negara apa segala macam kan. Nggak mudah untuk dimasuki ya orang-orang tertentu yang memang mungkin bisa menjatuhkan berbagai macam pihak gitu ya. Ternyata kayaknya bakal dampak ke UMKM juga tuh Mas. Yaitu mungkin dengan adanya peraturan-peraturan atau regulasi yang mengatakan bahwa nantinya harus terdaftar, tersertifikasi, tervalidasi gitu kan oleh Dewan Pers, sehingga dia itu bisa muncul secara algoritma yang luas, reach atau jangkauan yang panjang, jauh. Nah, bagaimana kalau ternyata peraturan itu sudah disahkan oleh Pak Presiden? Saya sangat taat gitu ya, saya hargai keputusan beliau. Namun ketika belum, lalu begitu terjadi Mas, terus gimana UMKM itu cara berpromosi kalau tidak ada lagi FYP dan algoritma? Itu yang kita lagi gaungkan. Banyaklah kita bahas lah. Oke. Saya rasa Anda orang yang tepat untuk berdigitalisasi. Mudah-mudahan. Dari awalnya dulu deh, gimana nih Mas? Fenomena UMKM sekarang nih. Anda kan juga lihat di akun Instagramnya Smesco, karena teman-teman tahu Smesco ya, di Tebet ya, masuk ke Tebet ya? Bukan, di Pancoran. Pancoran ya? Gatsu. Ya. Betul. Saya juga sering ke sana juga nyari batik, waktu itu lagi ada pameran sama orang tua saya. Oke. Seru tuh di situ tuh, yang bangunannya unik teman-teman. Tahu ya, pokoknya di bulet pinggir tol, gitu. Gatot Subroto, bulat gitu ya. Nah, itu kan juga kan komitmen juga siap bersama UMKM dan membantu UMKM naik kelas gitu. Ya, banyaklah kita bahas lah. Yuk. Gimana tuh, Mas? Fenomena UMKM sekarang tuh kondisi gimana sih? Jadi sebetulnya sekarang kan kondisinya adalah UKM mesti nerima keadaan bahwa kemarin kena pandemi. Ini yang kehit paling parah itu sebetulnya adalah UKM. Oke. Makanya kami di Smesco selalu menyebut bahwa UKM yang selamat nih sampai sekarang nih, selamat bisnisnya, selamat orangnya adalah champion. Juara, rockstar. Wow. Karena nggak semuanya selamat. Nggak semuanya bisa nerusin bisnisnya, walaupun mungkin mereka pivot di tengah jalan, ganti produk, ganti model bisnis gitu. Tapi kalau mereka selamat, ini udah champion. Oke. Ya kan? Nah, yang champion ini kan kita harus ngasih tahu juga bahwa pada saat mereka pandemi masuk digitalisasi, sekarang kondisinya sudah nggak pandemi, pasti berbeda. Gitu. Let's say yang paling gampang gini, Der. Saya jualan bakso nih misalnya. Saya jualan bakso. Setiap hari saya jualan bakso, laku nih sebelum pandemi. Kemudian pas pandemi kan nggak boleh jualan. Kayak nggak boleh jualan nih, atau di pinggir jalan saya kan nggak boleh. Gimana caranya saya bisa bertahan? Gue bikin frozen. Iya, pasti larinya ke kan? sana. Betul. Tapi ketika bakso ini saya bikin jadi frozen, ini jadi binatang yang berbeda. Karena berarti dia harus punya izin tambahan. Waduh. Gitu. Ya memang aturannya begitu. Gitu. Ketika produknya misalnya harus di frozen, berarti harus ada, yang benar paling nggak harus ada izin
edar dari BPOM. Oh iya. Halal harus ada di situ. Iya. Dan segala macam. Ya diurus aja. Tapi di sisi yang lain digitalisasi ketika dia sudah frozen, perizinan semuanya sudah beres, dia mempunyai kesempatan untuk memasarkan baksonya ini tanpa ada batas wilayah yang selama ini dia dorong. Capek berhenti. Sekarang dia punya kesempatan untuk memasarkan bakso ini kemana-mana, seluruh Indonesia. Ya kan? Oke. Jadi sebetulnya kalau saya bilang pandemi itu apa ya? Kayak lilin lah. Tergantung kita ngelihatnya gimana. Gitu. Maksudnya Bisa gimana? ngebakar juga tapi bisa nerangin juga. Bahkan bisa menghancurkan diri sendiri juga. Iya. Lilin. Iya kan? Ya, makanya gue bilang bisa membakar, ya kan? Atau bisa nerangin, tergantung kita sudut pandangnya seperti apa. Oke. Nah, kalau kita lihat dari program-program pemerintah kan katanya kan mengusung UMKM apa segala macam gitu ya. Terus sejauh mana sekarang sepak terjang ya? Masih banyak juga UMKM yang nggak jalan gitu, Mas. Ya, Apa nih problemnya di mana sih? UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah kita itu spektrumnya sangat luas. Gitu. Jumlahnya juga sangat banyak. Ada 64 juta di Indonesia UMKM. 97% usaha di Indonesia ini adalah UMKM. Nah, 3%-nya berarti di atas UMKM dong. 97% itu usaha mikro. 1% itu usaha besar. 2%-nya? 2%-nya kecil dan menengah. Oke. Mikro kita tuh besar. Jadi bentuknya segitiga gini, Dar. Iya, berarti yang paling bawah itu adalah UKM, Mikro. UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah. Kan mikro dulu baru kecil. Iya. Berarti dia 97%. Iya. 2%-nya Kecil dan menengah. UKM. 1%-nya enterprise. Usaha besar. Yang memang pendapatannya di atas berapa? Sebetulnya kalau berdasarkan aturan yang sekarang, kalau nggak salah, usaha besar itu omsetnya setahun tuh di atas 50 miliar. Oke. Nah, kan pasti kan pemerintah punya tim yang gede. Lah kok masih banyak 97% kalau di data yang sukses untuk tembus 4,8 miliar ya? UMKM tuh. Masih dikatakan. Untuk jadi usaha besar? Iya. Masih dikategorikan UMKM. Pendapatan omset berapa per tahun? Di bawah 50 miliar setahun. Ya, oke. Itu namanya UMKM ya. Nah, usaha menengahnya itu di bawah 50 miliar. 97% baik yang terdaftar, oke lah, misalnya ada juga belum tentu yang terdaftar semua gitu ya. 97% kan belum tentu sukses semua. Ya. Kenapa? Ya, faktanya adalah bahwa misalnya kayak Jepang itu 99% UMKM. Iya. Sama kayak kita. Korea pun demikian. Jadi yang jadi masalah bukan besarannya, tapi kualitas yang ada di dalamnya. Tinggal dibenahin aja. Iya. Yang paling, kalau menurut gue, yang paling benar itu bentuknya seharusnya jangan segitiga mikro yang gede. Yang paling benar adalah kalau usaha kecil dan menengahnya gede. Jadi kayak gentong. Jadi kualitasnya udah naik nih. Karena usaha mikro kita, salah satu ciri-cirinya itu mereka itu substansi. Jadi apa ya? Produknya ganti-ganti. Misalnya, hari ini jualan cilok, besok jualan bakso, ya kan? Ini yang laku hari ini baju muslim dia jualan, gitu. Jadi produknya berganti-ganti, substansi, ya kan? Nah kemudian mereka nggak punya akses ke perbankan. Kenapa ya? Ganti-ganti, gimana caranya? Gimana caranya kita bisa menilai usaha yang produknya ganti-ganti? Kan repot. Gitu. Sorry mas, dekatan dikit. Ya. Oke. Jadi PR pemerintah adalah bagaimana caranya agar usaha yang mikro ini naik kelas. Naik kelasnya gimana? Ya dinaikkan, jadi kecil. Upayanya sejauh ini ngapain? Nah makanya nih saya kan mumpung ada orang yang memang ada di dalam pemerintahan lah bisa dibilang. Saya mau tabayun gitu. Maksudnya selama ini Anda ngapain aja gitu? Ya banyak program ya sebetulnya kan. Karena di pemerintah yang ngurusin UMKM itu kan nggak cuma Kementerian Koperasi dan UKM. Menteri Perdagangan. Disebar ke semua kementerian. Ya kan? Makanya di Kemenparekraf juga ada mereka ngurusin UKM, di BUMN juga ngurusin UKM, ya kan? Di perdagangan juga ngurusin UKM. Karena apa? Semuanya disebar. Gitu. Jadi setiap lembaga kementerian punya kewajiban untuk menaik kelaskan UKM. Contoh programnya apa aja, Mas? Digitalisasi misalnya. Oke, satu, ada pelatihannya? Ada pelatihan, banyak pelatihan. Ke daerah juga banyak. Webinar juga banyak. Gitu. Program perizinan banyak. Oke. Ya kan?
Kemudian misalnya pendampingan banyak, Oke. inkubasi banyak, gitu. Akses ke pasar banyak, market development banyak. Udah semua. Dari hulu ke hilir, pemerintah punya programnya. Berjalan berapa dari awal Pak Jokowi itu 1 periode lanjut lagi 2 periode tuh semua program dari segala sisi segala arah udah dikasih buat UMKM. Harusnya begitu. Betul. Berarti Anda jangan fitnah. Ini udah saya tabayun langsung nih sama orang pemerintahan nih. Kan taunya kan pemerintah gak ada kerjanya, ngabisin anggaran doang misalnya. APBN bukan dialokasikan yang benar. Lu berarti fitnah. Sekarang ini nih udah clear nih. Iya, ngomong gitu siapa? Oh banyak kan yang komen kan begitu. Saya kan bacanya begitu. Ya kan hidup saya jurnalis ya berarti saya harus mengamati ke segala arah gitu loh. Nah berarti kesalahannya clear nih. Di sini soalnya saya lihat ada 3 nih, Mas. Yang pertama berarti yang berkontribusi kan dari pemerintah itu sendiri. Iya. Yang kedua vendor. Siapa nantinya yang akan mengajarkan UMKM? Kan nggak Pak Teten turun langsung dong. Iya. Ini ketika kita ngomong pemerintah, Orang cuman dalam Kementerian apa? Koperasi dan UKM. Iya. Artinya kan ada pihak kedua atau ketiga dong. Iya, karena kami kan nggak bisa mengerjakan semuanya. Iya betul, setuju. Nah, berarti ada tuh di sini tuh. Ya, saya sebut Yes. saja biar gampang apa mudah dipahamin vendor lah. Ya. Baru yang ketiga kan pelaku UMKM ya kan? Ya. Nah, kalau tadi ternyata program pemerintah sudah berjalan, yang memang selama ini orang ngiranya bahwa mana kita nggak dipedulikan lah, bla 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 bla, dipersulit. Apalagi saya kemarin baca di komennya Pak Teten tuh nggak tahu sih, mudah-mudahan ini fitnah ya, menjatuhkan beliau atau mungkin instansi tertentu gitu ya. Kembalikan uang kami yang ada di koperasi, apa nama programnya begitu. Dan tapi kok nggak dihapus sama komen-komennya sama Pak Teten gitu ya. Jangan-jangan ini hoax nih. Saya mau nanya langsung kan. Apalah saya nggak paham lah, apa sih simpan pinjam apa koperasi apa gitu. Oke. Uangnya udah begini tapi kok nggak dikasih apa-apalah gitu lah pokoknya. Itulah ya. Nah sekarang berarti yang kita harus fokusin adalah 2. Jangan-jangan salahnya dari pengajarnya. Atau UMKM-nya bebel. Nggak bisa begitu juga deh. Ah, Karena yang terlibat 3, kita nggak bisa juga gitu. Oh, mungkin pengajarnya atau mungkin UKM-nya. Saya bilang pemerintahnya juga harus adaptif. Contohnya. Kayak misalnya pandemi nih, Dar. Nggak ada satu sekolah bisnis pun yang ngajarin gimana caranya untuk survival. You name it, gimana? Nggak ada. Serius? Downsizing ada. Tapi ada mereka yang Ekspansi jualan ada. online course? Enggak online course, bukan sekolah bisnis. Survival. Lu udah mau mati nih bisnis, gimana caranya survival? Oke. Jadi UKM kita selama pandemi mereka belajar sendiri, Dar. Salah siapa dong? Nggak salah siapa-siapa, kondisinya seperti itu. Mereka belajar sendiri. Pandemi ini kan baru kemarin, sebelum-sebelumnya juga nggak ada. Dan nggak ada gimana caranya supaya survival. Jadi UKM ini trial and error. Pemerintah kita melihat secara general yang bisa menyelamatkan UKM adalah digitalisasi. Iya, karena makanannya gimana caranya diorder di platform online, Karena kita kan nggak bisa keluar rumah. GrabFood, GoFood. Nah, misalnya kan kayak gitu. Nah, Jadi- terus terus. Jadi pemerintah kita punya target 30 juta UKM di tahun 2024 itu harus terdigitalisasi. Angka digitalisasinya diangkat. Ya. Memang kelihatannya menarik tuh. Tapi dalamnya gimana? Jangan kejar target digitalisasinya. Nih kita sudah berhasil naikin dari sekian persen gitu. Tapi dalamnya tetap dijagain nggak fundamentalnya gitu. Iya dong, pasti harus begitu. Karena setiap sasaran kan pasti ada yang jagain. Oke, pertanyaannya, kenapa yang di saat pandemi mereka menjadi terpilih buat dari konsumen memilih dia untuk ada di GrabFood, GoFood. Kita main online ya sekarang ya, kita sepakati ya, karena kan store juga tutup kan. Ya. Nah, apa yang menyebabkan dia terpilih sama konsumen produknya untuk keseharian buat makan, minum, kan milihnya lewat online. Ya. Nah, nanti kita bisa ngukur nih kesalahannya dari mana dan siapa pelakunya gitu loh. Ya. Contoh, kenapa pilih makanan A? Kan Anda kan pasti kan lewat online juga dong pesan makanannya kan? Oke. Sama saya, istri, anak-anak lewat online. Pasti kan ada dong di benak kan. Misalnya top 5 deh. Ya, hari pertama pandemi yang dipilih A, besok B, C, lama-lama Atau yang jualan di WhatsApp kan selama pandemi banyak Ya. tetangga-tetangga gitu. Nah, apapun itu bentuknya. Pokoknya distribution channelnya terserah lah, mau lewat WhatsApp, mau lewat IG apa segala macam. Yuk. Pertanyaannya apa yang membuat mereka terpilih sama konsumen? Sebetulnya yang bisa menjawab itu mungkin orang platform ya.
ya kan? Mungkin nggak usah jauh-jauh ke sana, Mas. Anda pilih brand itu kenapa? Pas gue nih, Hmm. pas pandemi nih, Mau makan kan? ya mau makan nih. Kan nggak mungkin nggak makan nih. Pesannya online dong. Ya, orang kan punya preferensi sendiri-sendiri ketika dia menentukan untuk membeli yang mana. Kalau saya membeli yang sudah pernah gue beli, gue tahu rasanya, ya kan? Existing dong. Existing. Berarti Ya kan? brandnya kuat. Experience yang gue rasain. Iya, experience kan karena dia bangun brand yang mungkin dia punya experience yang oke. Kan nggak mungkin tiba-tiba, pengen ini random aja ya. Mas, maaf, saudara atau anak namanya siapa? Random aja. Nuya anak gue. Nuya, oke. Pengen Nuya Kitchen nih, tahu dari mana? Ini dong, kalau dia nggak bangun brand, Oke. kita sepakatin dulu kan. Oke. Pengen ini, masa tiba-tiba langsung di benak muncul. Pasti kan nih kita pernah order, akhirnya kita jatuh cinta, reputasinya baik. Karena saya percaya first impression is reputation gitu. Oke, jadi pertama kalinya kalau dia nggak tertarik, dia nggak akan repeating di situ. Iya. Berarti kan brand. Apa jangan-jangan UMKM pada nggak bangun brand? Buktinya dia nggak kepilih. Ya nggak seperti itu. Kita sepakatin dulu bahwa brand itu adalah hal yang bagus. Membangun brand adalah hal yang bagus, benar kan? Nggak ada yang bilang bahwa membangun brand itu jelek, nggak ada. Yang kedua adalah, apakah kita semuanya dikasih kesempatan untuk membangun brand? Ini kan dua hal yang berbeda. Ya kan? Oke. Membangun brand ini kan satu nggak mudah. Yang kedua perlu sumber daya. Ya kan? Perlu kapasitas orang untuk membangun brand itu. Nggak semua orang menurut saya mempunyai kemampuan ke arah sana. Terutama dari sisi sumber daya. UKM kita, kalau kita punya pilihan, brand itu kan jangka panjang, ya kan? Sementara jangka pendeknya adalah selling. Lifeblood UKM itu di selling, Der. Sell. Brandnya ke depan. Kita nggak perlu jadi top of mind untuk dibeli orang, bener gak? Bener, cuma kan tadi kan katanya dituntut untuk survive. Yang menyelamatkan survive itu kan brand. Kan tadi kan katanya kan nggak ada pelatihan Gini. Yang survive. ngomong brand kan lu tadi. Betul, Ya kan? betul. Tapi maksudnya dengan dia agar survive di masa pandemi, yang diingatkan yang brandnya kuat. Digitalisasi terlebih dahulu. Setelah masuk digitalisasi, ini kan semua produk berada di dalam satu page yang sama nih misalnya. Lu mau milih yang mana kan gitu pertanyaannya. Sama kayak misalnya nih, lu mau milih pasta gigi. Lu dari rumah mau beli Pepsodent atau mau beli pasta gigi? Karena brandnya udah kuatnya misalnya Pepsodent, ya. terlepas dari pilihannya apa ya? Ya. Ya langsung Pepsodent, karena brand. Lu pakai Pepsodent? Pakai. Teman-teman yang lain yang tahu Pepsodent, apakah mereka harus pakai Pepsodent? Udah harus. Ya, itu maksud gua. Nah, tapi pertanyaannya kalau ada Dairy Den mau beli nggak? Ya, bisa jadi. Yakin. Kalau gua datang ke Alfamart nih misalnya. Iya. Gua datang ke Alfamart ya kan. Pepsodent yang nyempil satu kecil. Dairy Den, dia lebih terang, ya kan? Lebih kelihatan. Punya bonus banyak, let's say misalnya begitu. Tahu bonusnya? Misalnya, Oh. kan kita tahu juga. Oh. Itu kan pasta gigi cuma sampel. Tapi kan gini loh. Selling menurut gua sih di UKM, apalagi ketika mereka masih baru, mereka nggak punya kemampuan untuk membangun brand. Terutama dari sisi sumber daya. Ya kan? Orang apalagi yang mikro, Der. Gitu. Jadi gimana caranya agar mereka bisa berjualan? Udah jualan aja dulu setiap hari. Ada satu level tertentu ketika nanti kemudian mereka harus memikirkan tentang brand. Jangankan itu, Der. Apa yang terjadi di luar sana? Kalau kita ngomongin brand, kan kita ngomongin haki nih, kita ngomongin merek, bro. Bener gak? Ya nggak hanya itu sih. Lu mesti jagain merek lu kan. Betul, gitu. itu satu. Intinya kan itu. Dan yang kedua kan banyak PR-nya tuh, ada brand Berapa positioning. banyak UKM kita yang sudah punya haki mereknya. Kami hampir setiap bulan kita bantu UKM untuk daftarin mereknya. Lu tahu nggak UKM? Gue jualan, let's say saya jualan makaroni gitu. Yang adalah gue kasih nama makaroni Mama Nuya, misalnya bini gue jualan. Itu mau dihakikan kan repot. Udah banyak orang yang pakai itu gitu misalnya. Ya kan? Ini sebenarnya kita ngomongin yang kecil. Dia udah jualan lama tapi dia nggak dihakikan itu merek. Jadi ketika dia mau hakikan, dia mesti ganti merek. Sementara kan, dan ini terjadi di mana-mana. Nah makanya salah satu cara untuk mereka naik kelas
gitu ya. Mereka naik kelas adalah bagaimana caranya berpindah dari yang informal ke formal. Contohnya? Paling tidak terdaftar punya NIB. Gitu. Ya kan? Kemudian setelah dia punya NIB, dia bisa punya izin-izin yang lain. Kan ada di dalam satu platform juga. Gitu. Itu paling tidak langkah pertama yang kita lakukan terhadap kawan-kawan UKM. Oke, dan yang dimaksud dengan naik kelasnya itu naik kelas dari mana ke mana? Dan akan dijadikan apa UMKM-nya? Kita visinya lah gitu. Misinya adalah bagaimana caranya UKM yang mikro jadi kecil, kecil jadi menengah. Paling tidak seperti itu. Caranya, biasanya yang teman-teman lakukan di sana? Ya, salah satunya adalah pendampingan. Kami di Kementerian Koperasi dan UKM sekarang merubah cara pelatihan. Kita udah nggak bisa lagi ngasih pelatihan. Yang kami lakukan adalah pendampingan. Karena pendampingan impact-nya jauh lebih besar. Gitu. Ini juga yang disampaikan sama Pak Menteri, dirubah, udah nggak usah lagi ada pelatihan. Sekarang gimana cara mendampingi UKM? Kami di Smesco, banyak kepala daerah yang datang. Problem UKM dari dulu itu sebetulnya, kalau ditanya, Pak problemnya apa sih? Yang nongol pertama kali apa coba? Tebak. Ya 3 tuh biasanya tuh. Tebak. 1 misalnya pelatihan ya, fundamentalnya. Masalahnya. 2 permodalan. Bukan solusinya. Permodalan. Permodalan. Iya dong. Ya kan dia juga pengen pinter. Oke. Ya, itu masalah lah. Kalau saya sih menganggap itu masalah ya. Oke. Karena dia ngeliatin kok dia bisa sukses ya. Nah, otomatis kan edukasi itu. Iya. Makanya saya paling gampang skill set lah yang pertama. Iya. Yang kedua permodalan. Iya. Udah, abis itu yang ketiga biasanya kalau mau diseriusin sih ada SDM, ada resources, itu bagiannya finansialnya ini. Itu. Permasalahan ini hasil dari ketika ada teman-teman daerah datang ke Smesco, yang pertama kali mereka ngomong adalah, Pak tolong bantu pemasaran. Habis itu bantu permodalan kalau ada, tapi kami kan nggak ngurusin permodalan. Gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang permasalahannya adalah pemasaran. Pertanyaannya, apa yang mau dipasarin? Kalau produknya brandnya nggak kuat, terus digenjot ads, terus kalau boncos dibantu promosiin. Kalau first impressionnya reputasinya tiba-tiba buruk, kan salahnya di situ lagi. Itu fungsinya Smesco. Gitu. Misalnya begini, sekarang kami bekerja sama dengan Kimia Farma Apotek. Ada 1.300 Kimia Farma Apotek di seluruh Indonesia. Oke. UKM-UKM yang berada di dalam kategori herbal dan wellness yang tadinya tidak punya akses ke Kimia Farma Apotek, melalui Smesco kita agregat, mereka bisa masuk ke Kimia Farma. Keren. Itu apa? Gimana? Secara kuratif atau maksudnya dikurasi satu persatu? Kok bisa? Iya. Apa semuanya bebas masuk? Oh ya, produk herbal dan wellness ini kan ada persyaratannya nih dari Kimia Farma. Salah satunya adalah harus punya izin edar BPOM. Oke. Semua persyaratan itu kami bawa. Gitu. Kami bawa, kemudian kita open call ke UKM. Karena terkadang setelah gue masuk di Smesco nih, kita akan nemu hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya, tapi ternyata ada. UKM kita itu produknya luar biasa, Bener, lu tahu lah. Oh, tahu. Gitu. Termasuk yang ini. Ini gue nyebutnya, ini kita punya sebentar. Ini gue nyebutnya kita punya horizontal gap. Oke. Gitu. Horizontal gap itu ada perusahaan besar yang nggak tahu sebetulnya kalau UKM kita memproduksi itu. Kayak tadi misalnya herbal wellness. Akhirnya kita open call dan banyak yang masuk ternyata. Selama ini mereka nggak tahu, mereka nggak aware barangkali, atau mereka sudah enak dengan channel distribusi yang sebelumnya gitu. Tapi mereka nggak pernah masuk ke apotek. Kita bantu Les Smesco, mereka masuk ke apotek Kimia Farma seluruh Indonesia. Nah, ini oke nih. Soalnya sebelumnya yang saya tahu kerjaannya kata orang-orang nih. Saya ngutip dari para netizen yang mungkin dia udah kecewa apa segala macam. Kerjaannya jangan-jangan ini isinya nih Kementerian UMKM nih cuma ngasih kita pameran-pameran mulu. Nah, kan gitu-gitu kan. Pameran juga oke kan? Pameran oke. Cuma kalau saya tadi baru dengar dengan keluhan-keluhan UMKM tuh memang jujur ya. Saya sih nyampein apa yang ada mereka keluhkan karena saya nampung community ini gitu kan. Ya taunya ya kecil banget yang bilang kayak iya kita dimasukin di sini gitu. Sisanya tuh ya kayak pameran. Terus salahnya pameran apa? Saya nanya begitu dong. Ya gimana ya? Kayak belum tentu ramai pengunjungnya.
di situ-situ aja, eventnya mungkin begini, nah kayak gitu-gitu. Oh, oke, coba ntar kalau ada, bang lu kan sering main sama ya mungkin kementerian apa segala macam ya gitu ya. Ya udahlah kalau emang ada kesempatan coba saya tanyakan. Makanya dari tadi tuh saya coba kontradiktifan dari hal-hal yang memang dirasakan sama UMKM sekarang nih. Ya. Nah itu sih kan, dibuatin pameran mulu misalnya gitu. Bagus, cuma ada lagi buntutnya. Yang tadi, ya kalau pengunjungnya rame, kalau pas lagi ada bintang tamu yang oke, kan pancingannya pasti kan bintang tamu. Oh ya gitu ya. Sebagai pemanis tuh. Kalau bintang tamunya nggak keren, gimana? Pas pameran pandemi selesai juga habis. Nah, iya. Kalau Pak Sandi Patetan nggak jadi dateng gimana? Rame nggak tuh? Nggak bisa foto-foto. Tapi ya apa ya? Kayak misalnya gini deh. Kami pernah membantu Accor Indonesia mensubstitusi produk impor yang dipakai. Oke. Ini kan penting nih, substitusi produk impor itu penting. Akhirnya saya diminta untuk mencari produk lokal 3 kategori. Butter, cheese, sama coklat. Oh, oke. Men, di mana nyari butter? Kita nggak makan butter tiap hari. Kita nggak makan butter tiap hari, bro. Iya. Iya kan? Iya. Itu. Tapi kita cariin. Itu awal-awal saya masuk di Smesco. Awal juga buta. Nggak, ada gitu? Ada nggak ya? Tapi ternyata ada, bro. During pandemic. Wow. Ketika dikurasi ada 84 UKM yang join all over Indonesia, seluruh Indonesia. 84, nggak sedikit loh. Mereka mengirimkan keju dan butter ke Smesco itu setengah kilo itu custom, Pak. Wow. Artinya ada. Artinya korporasi besar itu terkadang nggak ngerti kalau UKM kita memproduksi produk yang sama dengan yang korporasi besar ini pakai tapi impor. Salahnya di dia dong berarti. Kenapa dia nggak bisa ngonten dengan tepat, akurat, yang benar? Mungkin tambahan kali, Mas. Coba kasih pelatihan dia untuk optimasi digital marketing. Iya, nanti sama lu lah ya kita. Itu, ya kan. Tambahin platform untuk ngajarin ke teman-teman semua, misalnya untuk sosial media, konten gimana. Iya nggak sih? Banyak sih sebetulnya pelatihan. Kayak gitu-gitu, karena kadang tuh kita tuh nggak tahu ada produk-produk keren. Gue aja nemu graphic designer pernah orang Lok Semawe. Tuh, gara-gara apa? Coba. Gue nggak tahu. Coba buka deh. Ini kita true story loh. Ya kita nggak ada set. Coba Dimas buka Mulki coba. Ini orang Lok Semawe loh. Ya kita ngomong secara fitrah manusia dulu ya. Lok Semawe tanpa mengurangi rasa hormat kan pasti kalau dibandingin Jakarta, kira-kira graphic designer orang Jakarta sama orang Lok Semawe dari 9 atau dari 10 orang ditanya, coba mayoritas akan jawab mana? Pasti akan megang Jakarta. Tanpa mengurangi rasa hormat dulu nih, fitrahnya dulu nih. Tapi ternyata di Lok Semawe, saya berani adu orang graphic designer yang mungkin di startup, di Gojek, di Grab, di Shopee, Tokopedia yang gajinya 15 juta per bulan, 20 juta per bulan, sama ini orang. Nah, tahu dari mana? Tahu dari konten. Sosmed, coba buka Mulki coba. Ya ini mungkin memang agak subjektif ya. Menurut saya sih sini sudah memenuhi syarat gitu. Karena memang saya juga kebetulan orang backgroundnya juga ada di desain juga sedikit gitu ya. MULKI Ini. Mulki Abu Hamzah. Bawa tiga. Nah, ini orang Lok Semawe. Tuh lihat followersnya. Tanpa ads, bawah ke bawah. Tuh, bawa lagi. Keren ya. Nanti buka-bukain deh kontennya. Ya asal aja klik. Dia pernah kita undang juga dikasih solusi. Konten atas. Cari aja konten yang ada reelsnya kayak random. Ya klik aja ini oranye nih. Ya coba. Bismillah. Tuh, kontennya begini-begini. Sadis loh. Tips and trick dan lain sebagainya. Ini proper loh ini. PDF atau bentuk yang lain. Yeah. Nah, di video kali Ini proper loh tuh lihat setnya si komputernya. Ya, ini subjektif memang. Tapi ini bukti bahwa dia fokus konten di sosmed. Orang Lok Semawe saya tanya, bro, lu konten lu keren banget bro. Kebetulan dia follow. Lu anak mana sih? Salam kenal ya. Saya gitu kan. Oke, gue orang Lok Semawe bang. Lok Semawe, waduh bang, set lu kok keren banget. Bang, lu jangan kelihatan dari sosmednya dulu. Kenapa memangnya? Lu tau gak ruang tengah gue tuh gabung sama parkir motor. Wah. Jadi, coba. Tertarik. Saya kan orangnya pengen support UMKM daerah lah ya. Coba. Kita video call. Kita zoom deh. Ini bang, ruang tengah gue bang. Depan ada parkir motor bapaknya. Sekecil itu rumahnya. Nggak tahu kalau sekarang mudah-mudahan udah Allah angkat ya, kemudahan dan lain sebagainya. Tapi ini bukti bahwa mereka ngonten. Nah artinya yang tadi dibilang bahwa iya lu nggak tahu kan ada 84 brand keju or butter lah.
Tapi mungkin nggak kedengaran gara-gara nggak tahu apakah sudah dioptimasi mereka untuk sosmed, digital dan lain sebagainya itu loh. Maksudnya saya nggak tahu mengangkat target digitalisasi sekian persen itu apakah termasuk sama konten-kontennya itu loh Mas? Iya, iya. Kita ngajarin mereka bagaimana cara motret produk, kemudian cara optimasi sosial media. Kita banyak ngajak ke situ. Bahkan kita ngajak langsung ke Meta. Kita ngajak langsung ke sosial media lah, kita ajak langsung. Ke Meta? Ya. Ini saya baru denger loh. Ini teman-teman yang udah skeptis sama mungkin Smesco apa segala macam, ternyata dalamnya tuh produknya dan programnya jalan ya. Oh ya, kita punya Smesco nih ya. Kita punya 50 webinar terjadwal tahun ini. Coba buka dong smesco.go.id. Ini smesco.go.id. Oke. Mana coba apa? Kita punya kalender 50 webinar Smesco tahun ini. Kita Wow. punya banyak tema webinar, digital marketing, TikTok, WhatsApp, funneling, copywriting kita punya. Keren. Ini baru nih. Saya bantu Anda nih untuk kita tahu nih buat teman-teman lihat kayak begini programnya. Mungkin yang belum dapat jatah apa segala macam. Kenapa tuh? Apa karena loadnya apa full terbatas? Gini, UKM kita spektrumnya tuh luas. Kalau nggak pas sama yang ini berarti bukan marketnya yang ini. Kan Iya. gitu aja, simpel gitu. Betul. Mungkin nanti kita punya program yang lain yang pas. Gitu. Pas apa nggak pasnya yang di sisi yang mana nih? Ya kayak misalnya kayak gini. Kita ngomongin mengenai funneling. Tapi kan kalau yang UKM yang jualan ayam punya 300 franchise di depan Indomaret kan nggak perlu funneling juga. Ya jual gerobak aja. Maksud gue, artinya kita punya program. Jual gerobak franchise. Dilepas lagi. Gue udah cuan. Model sekarang. Oh dulu franchise kan brandnya dihajar dulu. No comment gak? Oke, terus. Ya kan begitu. Open franchise. Kalau bahasa lu itu mah- gak fitro ya berarti. Iya. Lalu franchise menjual gerobak. Modal 2 juta, open franchise 6 juta gitu kan. Udah habis itu dilepas. No royalty. Ya iyalah 200 orang daftar udah cuan, kali aja 2 juta 200 orang. Kalau itu jalan bukan berarti itu adaptasi kondisi sekarang. Tapi tak dulu, katanya kan dari Kementerian Perdagangan bedakan antara franchise dan kemitraan. Oh enggak dalam ke situ gue. Ada tuh peraturannya. Jadi kalau mau franchise begini syaratnya minimum usahanya harus sekian tahun dan lain sebagainya. Makanya bagusnya negara kita dengan pemimpin-pemimpin yang udah membentuk kabinet-kabinet kementerian ketat ngejaga itu. Nah, tapi mereka makanya dipilihnya mitra maksudnya. Ya kalian bermitra. Jangan franchise karena kan dari mutu, QC, penanggung jawab itu kan panjang tuh. Ya. Nah, oknum-oknum yang bermain franchise yang jual gerobak itu yang difoto yang tahu nggak sih yang ojol pada ngantri pura-pura lagi rame di depan boothnya. Enggak tahu gue. Main aman emang Anda. Pakai ads kan. Kenapa gue tahu nyokap gue kena. Berapa mah? Kopi lah adalah. Iya, Oh, gitu. 6 juta bang, 5,9. Oke. Kok mama kenapa pilih yang ini gitu kan? Kebetulan abang tahu brand ini tuh pernah dikasih tahu bahwa ini tuh begini track recordnya. Abang nggak ngasih tahu. Yang ini kan mah. Jadi kenapa mama mau? Ya gara-gara tuh banyak yang ngantri. Foto doang. Tuh ada ojol pada ngantri. Itu, Ma, bisa nggak? itu ngantri itu a part of branding. Ya, orang jadi percaya. Atau negatif branding atau positif branding gitu. Ya kalau gue ngajarinnya positif branding mah. Negatifnya nggak pernah dibahas. Enggak lah. Kita bantah-bantah aja begitu ada. Ya gitu. Jadi buat teman-teman ternyata lihat deh. Seserius ini copywriting, funneling. Cuma gimana cara mengedukasi bahwa mereka tuh biar nggak gitu-gitu aja ya. Ya terserah sih pilihan deh. Gue emang sukanya menyambung hidup. Gue emang nggak bangun brand gitu. Gue emang nggak pengen belajar. Gimana cara menyiasatinya? Nanti giliran miskin ngeluh gitu loh. Miskin sama brand gak ada hubungannya kan? Nggak ada. Cuma kan optimasinya. Iya. Optimasinya. Jadi sekali lagi spektrum UKM kita itu sangat lebar. Gitu. Dan Smesco kami bukan ice cream yang bisa nyenangin semua orang atau punya program yang bisa mengcover semuanya, nggak akan bisa. Even kementerian juga nggak akan bisa menurut saya. Masa iya? Gitu. Kita punya program yang memang spesifik untuk satu kategori tertentu misalnya, itu kan jauh lebih bagus kan gitu. Seperti kita misalnya, kita ngomongin mengenai packaging.
Ya kan nggak semua UKM perlu packaging. Gitu. Jadi program-program yang kami buat ini, terutama yang ada di Smesco, kalau gue bilang ya, Smesco ini kita pakai akupuntur method. Akupuntur itu kan jarumnya kecil, ditusuk, sakit kita hilang. Makanya apalagi budget kita juga terbatas. Makanya kita sebisa mungkin kita memahami betul sebetulnya sakitnya apa. Baru kita akupuntur. Misalnya gini, tadi yang gue cerita, kepala daerah banyak yang datang ke Smesco. Tolong dibantu dong UKM kita. Kami di Smesco kita nggak ingin membantu hit and run. Jadi bantu sekali pelatihan selesai. Nggak ada gunanya. Oke. Kami di Smesco punya program. Kita terjun ke satu daerah itu selama 1 tahun. Gitu. Terakhir kali kita prototyping program pertama kita dengan Kabupaten Solok. Di Sumbar. Padang. Sumatera Sumbar Barat di lah ya. atasnya Padang. Tidak ada preferensi khusus kenapa mesti Kabupaten Solok, nggak ada. Sebetulnya ini adalah karena kepala daerahnya punya komitmen yang kuat untuk membangun UKM, termasuk kepala dinasnya. Kami di Smesco percaya bahwa setiap daerah itu punya DNA UKM yang berbeda-beda. Oh iya, betul. Ya kan? Betul. Setiap daerah itu unik. Jadi sebelum kami membuat program selama 1 tahun ini, itu kita banyak FGD dengan kepala dinasnya. Gue sendiri yang turun. Sebetulnya gimana sih Bu? UKM di sana itu seperti apa? Kebutuhannya apa? Ininya apa? Kita nanya terus. Sampai 3, 4, 5 kali pertemuan sebelum kita membuat program 1 tahun itu. Gitu. Jadi pemahaman kami tentang UKM yang ada di sana sudah firm. Programnya kita bangun. Jumlah UKM yang akan kita intervensi kemudian kita tentukan sama-sama. Kemudian kita laksanakan program itu. Ada di Kabupaten Solok ya, ada 1.200 sekian UKM yang mendaftar secara digital karena kita sediain landing page untuk mereka untuk mendaftar. Taunya landing page itu linknya dari mana? Ads? Enggak. Kita bikinin landing page untuk mereka mendaftar, kemudian linknya kami punya data. Itu maksudnya, jadi orang ngeklik ke landing page tersebut untuk payment gateway dan daftar untuk acara itu? Nggak ada payment gateway. Terus daftarnya gratis? Gratis. Kesebar linknya itu pakai apa optimasinya? Satu, kita punya list building. Smesco kita punya list building. Ada list kita punya building-nya. 90.000 data UMKM di disebar database ke Smesco. CRM-nya pakai apa? WhatsApp? Email newsletter. Email. Oke. Email. Jadi email marketing ya? Email marketing. Oke. Ya kan? Kemudian kita dibantu sama dinasnya untuk lari ke kecamatan, ke desa-desa dan segala macam. Tapi semuanya daftar melalui link itu. Dari 1.200 kita pilih 200 yang ikut pelatihannya. Selama 1 tahun tuh kita bantu mereka. Ini program kolaboratif ya, artinya Smesco mengeluarkan budget, tetapi pemerintah daerah juga mengeluarkan budget. Ini penting, kolaboratif ini penting. Artinya ini bukan program yang hibah gue kasih, gitu enggak. Gitu. Kalau lu ada effortnya kan tanggung jawab. Budget ada di daerah juga. Tapi budget yang dikeluarkan oleh Pemkab Solok itu balik lagi ke UKM untuk sertifikasinya gitu. Untuk untuk halalnya, untuk izin edarnya, untuk NIB-nya, untuk makan ketika pelatihan UKM-nya. Kami memilihkan narasumbernya yang terbaik. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Sebentar, Mas. Ini berjalannya berapa lama? Udah berjalan berapa lama? Baru atau yang ini nih. 50 webinar Smesco tahun ini. Lagi berjalan. Baru tahun ini. Tahun ini, ya. Semenjak ada gabung. Saya gabung tahun Januari 2021. Tahun ini. Berarti kan mungkin mapping 2022 lah ya. Mapping 2022, ya kan pasti kan butuh proses. Orang baru join. Sebelumnya Anda di mana? Gue ngajar di NHI. Bandung. Oke. Ngajar di NHI, tapi dari tahun 2008 jualan online, dagang. Internet marketing. Gue nggak nyebut bisnis ya, internet marketing, karena gue ngelakuin semuanya sendiri. Ya oke. Habis itu kan mapping masuk ke Smesco 2021, ya oke lah, kita husnuzon berarti setahun itu mapping sampai 2022. Yeah. Dan artinya ini program di 2023. 2023 kita jalanin. Betul. Berarti emang harus pemerintah tuh tepat milih Anda. Ya, itu ini dulu. kita juga masih belajar. Ini kita juga masih belajar. Ini loh, saya kan orang-orang digital marketing, saya orang konten, saya orang media, saya orang ya gitulah. Saya ngeliat dari sini kok kalender 50 webinar Smesco tahun ini. Sebentar, tanpa untuk membanding-bandingkan ke sebelumnya. Apakah sebelumnya program ini udah ada? Kita punya webinar banyak, tapi sporadis ya. Sekarang terjadwal.
rapi. Dan fokus dari ngebantu UMKM di era digitalisasinya lebih clear di sini. Iya. Sebelumnya ya umum aja. Sebetulnya umum aja. Coba kita lihat ya. Coba, saya kan lumayan kritis dari segi pelatihan, pendidikan UMKM. Coba kita cek ya. Digital marketing, oke. TikTok, WhatsApp, Facebook, SEO, berarti dia diajarin gimana caranya dia potensial di search, dia muncul di Google dan lain sebagainya. Funneling diajarin ya dari awal sampai ke Customer journey. Digital. Dari produk ini kita jual, funnel, corong, kerucut, sampai produk ini ke tangan market. AIDA dan segala macam. Dari mulai attention atau traction sampai ke action gitu ya. Ya. Oke, copywriting, saya juga concern sama copywriting, branding. Oke, I like it. Ramadan series. Ramadan series ini penting. Apa tuh? Karena pada saat Ramadan UKM kita harus bisa memanfaatkan momen itu. Iya. Makanya 1 bulan sebelumnya kita ada seminar series selama 1 minggu full, webinar series selama 1 minggu full. Bagaimana bahasa kita gimana cuan pas Ramadan lah gitu aja. Iya. Ya. Karena demand di situ. Ya. Karena kan pengusaha itu kan sebetulnya 2 ya. Ini elemen dasar kan. Ya, Anda mungkin lebih tahu juga, teman-teman juga kalau yang belum tahu kita kasih tahu detail, atau yang udah tahu kita segarkan. Ya standar lah. Menyelesaikan masalah, memberikan solusi. Yang kedua, ada supply, ada demand. Gimana caranya kalau supply ini bisa dicaplok kalau nggak ada demand-nya? Ya. Nah, demand itu harus dikumpulkan, dicari gitu loh. Ya. Makanya kalau UMKM di digital, Anda harus jadi demand creator sebetulnya. Demand creator gitu loh. Dia ngebuat. Nah, makanya di sini Ramadan series lu harus tahu peluang apa segala macam. Legalitas, HR, berarti di sini ada haki. Ada. Oke, semua ya. Bahkan kita bisa membantu haki merek UKM. Kita punya pusat layanan UKM Dar. Yang bisa dikontak itu salah satunya live chat di situ. Oh, ini ya. Ya, iya kan. Oke. Nah, itu bisa dikontak kapan aja. Kita bisa bantu UKM halal, haki, BPOM, halal, haki, merek, kemudian Paten. paten kita belum sampai ke arah sana sih. NIB dan segala macam. Mhm. Kita bisa bantu. Kalau yang bayar, ya kita nggak bisa bantu mempermurah, tapi kita bisa bantu mempermudah dan mempercepat paling tidak begitu. Oh, berarti Smesco tuh muara ya, tengah-tengah ya. Ya bisa mengawinkan ke Kementerian Koperasi UKM, bisa juga ke ranah Kementerian Perdagangan, bisa juga ke Kementerian Hukum apa? Ya kan memang harus begitu. Iya. Kan semua solusi ini tidak ada di kami, Bro. Iya kan? Iya. Tapi kita harus punya hubungan baik dengan kementerian lembaga yang lain agar bisa menyelesaikan permasalahan UKM. UKM kan ke kita. Iya, betul. Ya kan kalau ada apa-apa dengan UKM kan buntutnya nyambernya ke kami. Betul. Makanya coba lihat ya, literasi finansial berarti dikasih tahu juga ya, laporan keuangan. Ya. Nah, hanya bedanya kalau di Smesco, kita bicara literasi finansial kan biasanya yang ngajar siapa coba? Dosen. Iya. Dosen akunting. Sekarang enggak, yang kami ajar orang startup. Itu keren, saya tunggu. Tanpa mengurangi rasa hormat. Saya banyak diserang para dosen gara-gara saya punya konten yang Gue cukup. juga dosen. Pasti Anda akan nyerang saya. Saya waktu itu sempat bangun konten atau bikin konten dengan bilang dan membantah bahwa kan apa itu teori 4P di zaman sekarang masih dipakai. Product, price, place, promotion. Ya ampun, saya orang yang lumayan kenceng di situ karena menurut saya udah berubah 4P jadi 4C, 4C jadi 4C berikutnya, baru ke 4E, ada engagement, evangelist, gitu teman-teman. Jadi ada 1.0 sampai 4.0. Ketika saya ngangkat bahwa kayak, walah sekarang udah zaman udah berubah, udah nggak lagi ngomongin produk. Wah dosen-dosen kamu tahu apa anak muda kemarin sore, mantap. Maaf Pak dosen. Tapi kan, nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya ternyata saya dapatkan diajarin juga di sini ya. Dan saya ini dosen juga. Ya. Saya ngajar di NHI dari tahun 2002. Jadi udah 18 tahun saya ngajar sebelum pindah ke Smesco. Ajar apa Pak dosen? Marketing. Oke. Saya ngajar marketing. Hmm. Tahun 2008 saya mulai ke-trigger kalau marketing ini mulai geser ke digital. Waktu itu kan belum begitu banyak. 2008 itu Bukalapak Topet aja belum ada, men. Iya. Iya kan? Tapi ini akan lari ke digital. Tapi begitu gue baca-baca buku literasi mengenai digital, saya tahu bahwa nggak bisa, apalagi digital marketing, cuman baca buku tuh nggak bisa. Mesti dilakuin, karena apa yang kita lakuin sekarang, besok belum tentu bisa. Jadi gue ngelakuin apa yang gue ajarin ke anak-anak. Gitu. Yang gue lakuin, gue ajarin juga. Gitu.
Ya Apalagi kadang, digital itu kadang bukannya apa ya? Kadang orang-orang tertentu tuh melihat sesuatu tuh secara ya memang konservatif gitu ya. Tapi masih konvensional caranya, Mas. Ya bukan salah ya, tapi kayak sekarang ekosistemnya sudah berubah. Ya bukan kita mau gila panggung, gila dipanggil, terserah sama yang mana aja terserah deh. Cuma pelaku-pelaku startup itu sekarang tuh udah futuristik gitu. Mohon maaf ya saya katakan ya. Jadi ketika Anda menggunakan cara konvensional yang begini loh cara optimasi berbisnis apa segala macam, bukan kita butuh fundamental Anda betul. Cuma kawinkan sama anak-anak startup sekarang tuh keren-keren banget loh. Karena dia tuh bener-bener obstacle-obstacle di era digital sekarang tuh bisa diatasi gitu loh. Itu makanya tadi saya dengar kata, oh ini bukan dosen yang ngajar. Tanpa menggunakan rasa hormat, dosen keren. Tapi anak-anak startup, anak-anak content creator. Lu kok nggak nanya sih ke gue kenapa mesti start? Nah kan belum. Kita keramasin orang-orang yang itu dulu. Aduh saya mau ngomong tapi takut kasar lagi. Jangan ya. Orang-orang yang keren lah. Kenapa startup? Nah ini baru saya tanya. Karena produknya bisa langsung dipakai dan diajarin pada saat itu. Ini penting. Ini untuk tech company ya, yang ajar dari perusahaan tech company. Startup dan UKM itu ke-detach. Ke-detach nih. Artinya, ya lu bilang, anak-anak startup udah keren, futuristik, jago ini segala macam. Iya. Tapi pertanyaannya adalah, ketika startup ini membidik UKM sebagai marketnya, do they know how to communicate? Kan pertanyaan itu. Gimana cara ini market gue UKM, gimana cara berbicara sesuai dengan apa yang UKM mau? Kan UKM ini punya bahasa sendiri, startup punya bahasa sendiri, bro. Paham, makanya nih. Betul, bukan berarti semua startup juga buruk, bagus maksudnya. Tapi ada juga yang buruk memang. Nah makanya carinya pengajarnya tuh yang mungkin minimal dia bisa penetrasi ke retorika terhadap ke orang-orang tertentu. Dia harus tahu kalau ke sini gue harus ngomongnya begini, kalau ke UMKM gue harus turunin dan lain sebagainya. Itu sih penting sih, makanya kadang di sini kalau saya saranin sih saya nggak baca public speaking ya, Mas Win. Iya. Siap. Karena retorika itu gitu kan. Kadang mereka ngejelasin produk juga AIDA. Buat UKM, public speaking. Oh iya dong. Speaking skills. Sekarang gini deh. Public speaking, UMKM. AIDA. Mereka nggak pitching nih. Lah, sama konsumen gimana cara jelasinnya? Live TikTok? Live IG? Gimana coba ngomong? Oke. Kan itu katanya part of public speaking ya? Oh iya dong. Oke. Iya kan? Ya terus cara mentranslate atau mentafsir AIDA dengan benar kalau nggak pakai public speaking gimana? Oke, attention, grab attention. Ayo beli, masa begitu? Oke. Nanti kita tambahin. Iya. Soalnya kenapa? Bukan saya dari orang public speaking, dari orang radio pasti host. Bukan. Tapi memang ternyata kenapa saya hobi dan dalami dunia itu. Menurut saya, oke, kita akuin subjektif. Terserah Anda setuju apa enggak. Mas Win juga setuju apa enggak. Tapi public speaking itu adalah skill yang wajib dan bisa bahkan harus ada di semua profesi. Sebut. UMKM, pasti. Apalagi? Ya MC host udah gak usah dibahas deh. Ya. Dokter, gimana caranya kalau dia nggak menjelaskan ke pasien kalau dengan mungkin dia diagnosanya ini apa segala macam? Itu bukan komunikasi ya? Tetap di public speaking. Oh, public speaking. Oke. Gitu. Lawyer. Maksud gue public speaking itu yang ada di pikiran saya adalah ngomong di depan orang banyak gitu. Enggak ya? Kan nggak harus di situ. Gimana cara ngatasi ngadek-dek gitu misalnya? Semua. Oh gitu. Semua. Gitu. Ya mungkin saya juga waktu jadi zaman-zaman kampus kan saya juga banyak belajar sama waktu itu ada setiap hari Sabtu ada kelas khusus bareng sama Om Tanto Yahya gitu ya di London School. Iya. Saya banyak belajar juga di situ. Ya coba random aja deh, tukang sapu. Bayangkan, saya pernah ditegur sama seorang tukang sapu, nggak semua tukang sapu ya. Gara-gara, Mas, lihat ya, saya lewat, saya nggak ngeliat pelang atau nggak ngeliat apa. Mas kan lagi dipel Mas, pengunjung mall. Masa gitu ngasih taunya? Harusnya? Loh, kan ada ilmu public speaking yang bener. Gimana? Harusnya gimana jadi? Banyak faktor lah. Masa, Mas, nggak ngeliat matanya Mas lagi dipel. Masa begitu simpel aja deh. Harusnya gimana? Ya harusnya dikasih tahu. Mohon maaf Mas. Oke. Iya kan? Mohon maaf juga public speaking kan nggak bukan begini. Orangnya di sini. Mohon maaf Mas. Ya, oke. Kan ada ilmu yang gestur. Ya. Oke, setuju. Kalau definisi public speaking-nya ke situ gue setuju. Iya, karena kami pun diajarin dengan ada orang yang nanya, misalnya, ini Dimas nanya nih,
kami tuh diajarinnya nggak bukan kayak misalnya saya lagi ngajar sama, lagi ngasih tau ke Mas Win bla 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 bla. Mas mau nanya Mas, sebentar ya, enak nggak profilingnya? Harusnya, Nah. tuh gelas tuh. Sebentar ya. Oke. Banyak yang nggak paham di ranah itu. UMKM giliran ada yang tiba-tiba mau beli produknya, bentar ya Mas, gimana tuh? Oke. Pasti kan kami diajarin gimana? Bentar ya Mas. Meskipun senyum, bentar ya Mas. Oke. Itu pun juga penting. Makanya menurut saya ya mudah-mudahan nggak tahu ya Mas punya pertimbangan yang matang ya. Bisa jadi saya salah. Enggak lah, kan lu juga banyak ketemu sama UMKM. Artinya lu narasumber yang valid buat ngomong bahwa public speaking ini diperlukan oleh UMKM, kan gitu. Iya, wah lu kasihan Mas lihat live feed mereka. Halo guys, redek kan? Sehat. Ayo guys, silakan diorder. Mungkin baru pertama kali, Der. Ya makanya kan baru pertama, terus dia akan jadi pertama seterusnya kalau dia nggak belajar kan. 2 tahun lagi dia nggak belajar. Halo guys, yuk dibeli yuk. Itu kan concernnya. Makanya ya alhamdulillah kasih solusi bisa dapat kesempatan ngobrol dan kita kolaborasi lah, kita support banget buat Nanti setelah Smesco. ini juga kita harus kolaborasi banyak ke depan. Ya insya Allah gitu. Maksudnya kenapa? Karena saya bisa ada tempat mengadu lah. Karena kan Anda juga ada di pemerintahan. Kita juga nggak mungkin teriak-teriak jadi mengujar kebencian kan. Jadinya jadi tergiring orang-orang, saya juga nggak mau. Makanya waktu yang tepat ketika mau ngasih nasihat, kayak kemarin saya dipanggil Pak Menhan, saya ngobrol sama Pak Sandiaga Uno gitu kan dan lain sebagainya. Waktu yang tepat, Pak, kami nih banyak ketemu UMKM begini Pak kondisinya. Ya. Makanya kemarin pengen deh ngobrol sama Smesco. Tenang aja, Der. UMKM. Kalau Smesco, kami tahu betul kenapa mulut kami 1 dan telinga kami 2. Wah, oke. Jadi harus lebih banyak mendengar. Masya Allah. Terakhir kemarin kita mendengarkan kawan-kawan yang ini ada sekitar berapa banyak ya? 197 kawan-kawan yang berkaitan dengan TikTok. Ya mereka terkena dampak TikTok, kebijakannya TikTok. TikTok S. Kalau TikTok S kan memang sudah diklaim dia tidak akan masuk Indonesia. Kenapa? Kan bisa membantu orang-orang yang belanja di TikTok S dapat produk dari China yang murah-murah, bisa direct tuh 3 hari langsung nyampe, kan mereka bisa jualan juga di negeri sendiri. Ya UKM kita kan, let's say kita punya produk yang sama ya, sementara barang Cina kan lebih murah. Jadinya predatory pricing, dumping, gak bagus. Kita mesti ngasih playing field yang fair lah. Gitu. Kalau kita ngomongin harga yang sama, kita bandingin kualitasnya, hayo. Saya sudah klarifikasi ke beberapa teman-teman UKM, berani nggak bersaing sama produksinya? Berani Pak. Clear, berani Pak. Kualitas kita nggak kalah kok. Tapi jangan main dumping dong. Gitu maksudnya. Ya kan, harganya murah lah ini, jangan. Ayo kita ini aja. Sebentar. Yang nggak tahu ya, ini dari sudut pandang orang brand ya. Harga murah tuh menjadi masalah emang. Oh iya. Kalau gitu Starbucks bangkrut dong kerjaan di jiwa. Konsumennya tergantung kan. Kalau gitu Louis Vuitton panik dong ya adanya Ramayana. Ya semuanya kan punya marketnya sendiri-sendiri bro. Nah itu saya tunggu Iya. dari Anda. Berarti kan kenapa panik? Sama-sama jilbab. Produknya Produknya sama. Satu dijual 5.000, yang satu dijual 20.000. Orang beli yang mana? Kita nggak ngomongin brand nih. Ya susah kalau ngomong-ngomong brand pasti Kita nggak ngomongin brand nih. Kita nggak ngomongin brand nih, ya kan? Orang beli yang mana? Udah lah, nggak usah, itu no brainer. Klik aja udah, ya kan? Ya terus berarti bangun brand salah dong. Oh, bukan, kita nggak lari ke brand. Ini kita ngomongin. Nah makanya itu loh yang harga. kita lagi edukasi. Kenapa mereka nggak bangun brand? Nggak boleh. Boleh. Terus? Siapa yang bilang nggak boleh? Kenapa mereka nggak bangun brand? Lu mesti di cloning 20.000 kali bisa banget. Yang bersuara satu orang ya. Berdarah juga gue. Iya juga sih. Ya memang kita kadang keliling Indonesia bantu-bantu mereka agar melek brand tuh. Ya sidekick saya, samping saya tuh kadang yang berhasil ke Sumatera 1 orang doang yang bisa mencerna dengan baik. Yang kayak gitu-gitu tuh. Brand itu kan ngeluarin kita dari price trap. Ya kita tahu lah semua itu. Iya itu kan. Ya kan? Tapi kan nggak semuanya. Iya itu. Makanya ya mudah-mudahan dengan program-program yang banyak tadi, lihat dong.
tadi dong yang dari Smesco. Kalau bisa sih harapan saya sih bisa meet up sama pelaku digital, Mas. Iya. Nah itu tuh saya berharap happy banget denger sama Smesco ini yang ngobrol program-programnya ya Mas Win beserta teman-teman di sana kan, dari mulai literasi finansial, food and beverage, herbal and wellness, kosmetik karena memang sekarang lagi kenceng banget ya kosmetik, skintific juga lagi gede banget tuh. Oh punya TikTok ya, sorry. Ada packaging. Wajar ya? Gue mau spill nggak ada ini? Wajar. Mau gue spill lagi? Kan katanya punya TikTok, katanya. Bener gak sih punya TikTok skintific? Nggak tahu, tanya TikTok lah. Kan saya nanya Tabayun, kalau memang ternyata adalah punya TikTok ya wajar, kenceng banget kan, bagus dibantu. Mungkin punya perusahaan di Hong Kong mungkin, nggak tahu juga. Mungkin. Anda banyak tertutup ya malam hari ini ya. Tapi bukan lokal. Bukan lokal. No. Original? Punya pabrik di Bogor, tapi dibikin di China. Iya. Punya pabrik di Bogor, dibikin di China. Pabriknya dulunya IOM. Untuk produk-produk dibikin di China, masuk sini. 100% produksi di China. Perusahaan yang punya brandnya Hong Kong. Ini valid nggak nih? Anda berbicara berdasarkan data nggak nih? Lah saya nanya kok. Kenapa Anda jadi membisu? Itu datanya ada di internet kok. Lah kalau gitu jangan tinggal diam dong UMKM. Bikin pelatihan. Bener sih kosmetik udah ada tuh. Oh enggak, bukan ini. Bisa nggak ngantem mereka? Bukan ini. Tahun 2012, tahun 2021. 5 produk skincare yang trending itu semuanya produk lokal. Kenapa sekarang jadi nyari Cina-Cinaan? Sekarang 3 dari 5 semuanya dari luar. Artinya gini. Ini perusahaan ini brand masuk ke Indonesia Januari 2022. Sekarang trending habis-habisan. Ya kan? Produk lokal kita tersingkir itu sebetulnya. Perusahaan mana yang baru dibikin tahun 2019 di Hong Kong, masukin brand ke Indonesia Januari 2022 dalam jangka waktu 1 tahun, bisa seperti itu. Kalau tidak dibantu oleh platform. Gue nggak tahu platform apa. TikTok, kan kita ngomongin TikTok. Bukan gue yang ngomong dulu yang. Oh berarti algoritma dia yang pegang, boosting juga dia yang kelola, jadi hadir mulu. Sementara kalau live kita mau panjang tuh, mau banyak yang nonton tuh harus pakai ads, TikTok ads gitu kan. Tapi sementara dia nggak pakai ads-adsan gitu maksud Anda. Jadi sehingga dia diboost habis-habisan tuh. Jadi setiap mau swipe, mulu nih. Kan lu yang main TikTok kan. Iya, di home gue begitu sih. Mulu. Algoritmanya dimainin memang. Jahat juga dong TikTok. Gue nggak tahu, lalu yang bilang tadi algoritmanya di. Ya kalau kayak gitu berarti jahat dong. Nggak fair dong sama UMKM kita dong. Kan kita lagi Itu kata kuncinya, nggak fair sama UMKM kita. Mereka cari makan di Indonesia. wah. Hidup lo enak bener, nggak terima gue. Gue di sini komit buat bantu UMKM. Ya, makanya UMKM kita perlu dilindungin kan gitu, bro. Ya kan? Saat ini kami sedang mendorong Permendak 50 ini penting buat ngatur commerce. Salah satunya adalah yang kemarin sempat rame, gimana caranya produk cross border itu bisa dijual di Indonesia tapi harganya yang $100 lebih. Gitu. Ini penting sih menurut kami, karena tetap gimana pun juga harus diregulasi, Pak. Karena kalau nggak seperti sekarang ini, lu buka TikTok Shop sekarang, lu lihat harganya. Oh iya. Lu lihat kan? Gua nggak perlu ngomong kan? Gila ya. Gua nggak perlu ngomong. Ada yang jualan hijab seharga Rp5.000 Pak. Babalan, dan dia ngomong ini hijab impor, gua jual 20.000 dapat 4 impor, babalan di belakangnya. Sementara HPP bikin hijab di Indonesia itu 15.000 17.000. Nggak ketemu lagi. Sama parfum juga ada 20.000, 30.000. Ini ya? dupe mirip kayak wangi ini. Gue bilang, gila HPP kita di parfum aja 40-50 gitu loh. Untuk yang dupe yang bisa kayak wanginya kayak ini, kayak itu gitu kan. Sementara industri skincare kita kan baru naik, lu tadi bilang kosmetik. Iya. Gini kan? Iya. Dan semuanya lokal.
Oh berarti gampang banget dong. Orang TikTok atau orang platform luar mandang mana nih demand yang paling tinggi. Oke kita buat brand sendiri ah. Ya kan? Kan gue nanya. Kan? Makanya yang kami dorong di Permendak itu salah satunya adalah ini di Permendak ya, bukan di Kemenko. Oke. Beda kementerian. Platform tidak boleh punya brand, menjual brandnya sendiri. Ah itu baru fair. Boleh. Gitu. Dia Jangan bisa begitu. main-main algoritma tapi dia Ya enggak ya. Apalagi misalnya lu gue gak usah sebut merek deh. Misalnya platform lu adalah platform dari China. Ya lu kayak di negeri sendiri dong. Gue mewakili, saya orang Cina nih masalahnya, turunan Cina saya. Bener loh. Tapi gak gitu bos, caranya bos. Lo iya dong. Maksudnya teman-teman harus sadar kayak begitu-begitu. Makanya ayo dong teman-teman. Atau mungkin ya para pemimpin-pemimpin kita yang ada di Kementerian UMKM. ya kami Bantu. tidak anti terhadap platform, enggak. Digitalisasi harus ada. Platform-platform yang membantu UKM harus kita dorong, iya. Tapi harus kita regulasi, kan gitu. Kalau nggak diregulasi ya UKM kita siapa yang melindungi? Coba. Siapa yang melindungi? Sementara kami kemarin minggu lalu ada kawan-kawan yang bilang, oh ini ternyata TikTok ngajakin perusahaan-perusahaan Cina, dia bikin workshop gimana caranya masuk ke Indonesia. Uish. Terus pegawainya dia pakai pegawai siapa yang ada di Indonesia? Siapa? Pegawainya dari perusahaan di Cina itu masuk ke Indonesia. Terus di Indonesia ada representatif nggak? Pegawainya, timnya itu pakai tim siapa? Tim kita. Yang mana nih? Ya brand yang dari produksi di Cina, Orang kita lokal. orang kita. Berarti ada lapangan pekerjaan dong. Ada. Terus UMKM-nya tapi terdampak. Tinggalnya di mana? IKN. Coba. Lu lihat sono dah bisa ngomong. Lah kan gue nanya. Orang nanya. Ya kan ya pokoknya mudah-mudahan saya Mancing terus dia. jangan-jangan disiapin buat itu. Ya, tapi kan kita sepakat bahwa UKM kita harus dilindungi. Oh harus dong, saya garda terdepan. Yang kemarin tiba-tiba dipanggil Pak Menhan lagi-lagi cerita itu kan. Coba panggil, kenapa sih Dar? Ada apa sih Dar? Lu teriak-teriak kan saya teriak-teriak mulu. Kasih solusi yang tentang ada regulasi baru. Nanti teman-teman nanti akan gak muncul di FYP. Media kita akan dikungkung secara digital. Ya, pokoknya fokusnya di situ. Sampai dipanggil Pak Menteri. Ada apa sih Dar? Ya gitulah kurang lebih kan. Jadi lu setuju kalau kita regulasi dong? Platform-platform. Setuju regulasi, cuma bukan caranya gara-gara kepentingan tertentu, regulasinya itu membunuh. Itu yang jadi permasalahan. Ayo datangkan kami KPI digital gitu loh. Nggak masalah. Justru kita ngomongin apa? Ini kan kita ngomongin UKM. Apapun itu bentuknya. Oh, oke. Mau itu UKM, mau itu media, apa segala macam. Regulasi ayo bareng-bareng. Cuma jangan sifatnya membunuh satu pihak. Itu poinnya. Kita main dua-duanya kena dong. Jangan gua dong yang kena dong. Gitu maksud gue mas. Iya itu poinnya. Mau kayak regulasi kayak mau apa kayak sekarang. Tapi yang paling terpenting adalah gimana caranya UMKM kita bisa tetap tumbuh dan naik kelas. Nah, itu paling penting. Itu paling penting. Berarti gue nggak tahu deh jalurnya kemana tuh. Apakah di Kementerian Perdagangan? Apakah di Kementerian UMKM? Apakah di Kementerian Kemenkumham? Kan ada di situ semua tuh. Nggak jauh-jauh dong. Kementerian Pertahanan atau apalah. Jadi gini Der, biar bagaimanapun juga yang namanya bisnis, at some point lu bakalan stagnan, lu tahu? Bakalan stagnan nih. Untuk dia scaling up lagi, ini perlu sesuatu yang berbeda, gitu. Kalau kami melihatnya, ini teman-teman UKM kalau dia udah mentok di satu skill tertentu, untuk naik dia perlu teknologi. Oh iya. Teman-teman startup masuk. Oke. Ya kan, teknologi yang dibuat oleh teman-teman startup untuk UKM. Makanya kami punya event nanti Oktober, namanya Indonesia Digital Meetup. Nah, nih, pas banget. Tadi kan saya bilang, kalau gitu kapan dong kita bisa difasilitasi untuk meet up dengan teman-teman pelaku kreator digital gitu kan? Oh pas banget ada ini. Saya kaget loh. Ini nggak janjian sebelumnya ya? Tuh, Masya Allah. Coba kita lihat dong. Digitalmeetup.id. Smesco Indonesia mempersembahkan Indonesia Digital Meetup 2023. Ya. Edisi khusus Festival Wirausaha Mudah. Mudah, bukan mudah. Mudah kan? Mudah. Datang bawa ide, pulang punya bisnis. Aku Dijamin. Bisa. Aku bisa. Gua jamin. Datang bawa ide, Pulang punya bisnis. Lah, kan wirausaha mudah. Lu bikin bisnis sekarang di Indonesia itu gampang, nggak susah. Gitu. susah. Masa iya? Di Smesco kita punya
apa ya? Kita punya platform gitu lah ya, bisa dibilang. Kita kerjasama dengan kontrak hukum. Bikin PT, bikin badan hukum 4 menit jadi. Lebih cepat daripada bikin kopi. Boy, mantap. Lebih cepat. Apalagi lebih cepat daripada memasak mie instan ya. Wah, lebih cepat lagi tuh. Keren. Ya kan? Artinya kalau dia bawa ide, kemudian jadi gini, Indonesia Digital Meetup ini adalah extended version dari Bandung Digital Meetup. Saya dulu di Bandung bikin Bandung Digital Meetup dari tahun 2014. Itu teman-teman internet marketer lah yang datang pada saat itu. Terakhir kita bikin tahun 2017, udah semakin besar. Awalnya cuma 100 orang datang. Seluruh Indonesia nih. Terakhir kali tahun 2017 itu ada sekitar 700 orang datang ke Bandung. Tiketnya 10 menit sold out, man. Wow. 10 menit sold out. Kemudian ketika saya pindah ke Smesco, saya pikir kenapa Seoul ini nggak kita bawa ke Indonesia? Kenapa mesti Bandung? Tapi karena foundernya Bandung Digital Meetup itu sepakat bahwa ya ini harus di Bandung. Yang kedua, sebetulnya Bandung Digital Meetup itu adalah giving back kami ke community karena kita udah dapat banyak lah gitu. Saatnya kita giving back ke community, makanya kita bikin Bandung Digital Meetup. Tapi kan harus di Bandung, IP-nya harus di Bandung. Sekarang kita bawa ke Jakarta tahun lalu yang pertama. Idenya adalah tidak ada event digital di Indonesia yang langsung memberikan solusi untuk UKM. Nggak ada. Event digital di Indonesia itu ada 2. Yang pertama, kalau kita ngomongin digital event pasti ngomonginnya startup. Pitching lah, ketemu investor lah, iya kan? Elevator pitch yang 5 menit ngobrol ke venture capital. Ya you know lah, ya kan? Ya. Atau yang kedua, event digital artinya perusahaan-perusahaan digital itu punya booth gede-gede, mereka sering ngobrol. Gitu. Udah gitu aja. Tidak ada event digital di Indonesia yang langsung memberikan solusi digital untuk UKM. Padahal tadi gue bilang UKM perlu itu untuk men-scaling up bisnisnya. Harus ada teknologi masuk. Gitu. Makanya tahun lalu kita bikin Indonesia Digital Meetup yang pertama. 3.200 UKM datang ke Smesco, eventnya 2 hari. Cukup sukses lah. Di dalamnya solusi. Apa? Ngapain mereka? Pelatihan kah atau networking kah? Ada 2. Yang pertama kita punya conference. Oke. Karena Indonesia Digital Meetup berarti kita fokus ke digital. Gimana caranya dapat konversi banyak dari satu traffic tertentu atau memahami satu traffic tertentu gitu. Jadi Facebook waktu itu kita undang, WhatsApp juga ada di situ. Kemudian teman-teman yang memang sudah jalanin reseller, dropshipper itu kita undang. Digital sekali lagi. Jadi usahawan yang memang sudah digital. Nah kemudian ada exhibitionnya. Jadi conference di lantai 3 kita punya exhibition. Nah exhibition ini solusi-solusi. Payment gateway ada di situ. Termasuk perusahaan Maklun. Pabrik apa aja? Produk yang kosmetik. Herbal. Nice. F&B. Keren. Haircare. Semuanya kita kumpulin jadi satu. Wih. Jadi mudah. Iya, apalagi yang sekarang. Oke. Kita ingin menggaungkan bahwa berbisnis itu gampang. Mudah. Gak susah. Gitu. Lu punya ide, datang, pulang punya bisnis. Karena apa? Kita udah siapin tuh. Misalnya lu punya ide, pengen bikin, ya tadi misalnya pengen punya kosmetik. Ya misalnya pengen punya skincare lah gitu. Sama ini kan bingung, gue punya skin, gue punya ide nih. Iya. Bahkan saudara gue dokter kulit, dokter kecantikan, bingung. Gue punya formulanya, tapi mau bikin produknya di mana? Bingung. Oh jadi pulang punya bisnisnya itu berarti dikasih untuk dia bisa dapat permodalan misalnya? 1 perizinan. Dia akan datang ke Indonesia Digital Meetup, Festival Wirausaha Muda. 1 perizinan dulu. Dia bisa ngomong yang tadi misalnya dia mau bikin PT segala macam ada di situ. Dia mau konsultasi sama Smesco mengenai haki ada di situ. Konsultasi mengenai halal ada di situ. Mengenai BPOM juga ada di situ izin edarnya. Setelah perizinan beres, produksi dong. Datang ke depan lagi, perusahaan Maklun banyak. Cari perusahaan yang memproduksi skincare Maklun banyak. MOQ-nya sekarang rendah-rendah. Berapa pieces? 200 ada. Mama yang langsung bisa dapat 200, Pak. Bener. Kasian soalnya mereka rata-rata tuh pengen punya bisnis skincare karena peruntukannya di TikTok Live tuh kenceng banget. Tapi mereka harus kepentok sama minimum 10.000 pieces, minimum 5.000 pieces. Masa modal 300 juta di awal langsung begituan? Dulu awal. Sekarang enggak. Kenapa?
Karena banyak tersebar supply di mana-mana. Nggak tahu, tapi mereka menyediakan sekarang yang MOQ-nya rendah-rendah. Wih 200 oke lah. Selusin nggak bisa selusin? Lu pikir beli bakso apa? Dikasih hati minta jantung sama ginjal. Iya. Bikin skincare ada di situ, hair care ada di situ, F&B ada di situ, clothing pun ada di situ. Jadi lu pengen punya usaha apa, perizinan beres, ngobrol sama pabrik Maklun, ada di situ kita sediain. Setelah Maklun apa kan? Dibikin di situ nih barangnya kemana? Di sebelahnya ada zona warehousing sama logistik. Wah ya, keren. Tinggal datang ngomong situ. Smescom gede banget sih dalamnya itu. Fulfillment center dan segala macam. Enggak gede juga. Ya enggak, tapi kita ada wadah-wadah kayak begitu, ruang-ruangan gitu, oke lah. Ada lumayan lah. Mau dong support dong, kasih solusi, bisa hadir di sana, bisa bantu solusi buat teman-teman. Serius teman-teman, enggak tahu nih, ini random ya, kita belum janjian juga ya sama Mas Win ya. Boleh nggak disiapin satu wadah? Karena ya 700 sampai 800 ribu orang yang nonton ini kan potensial subscribers kita. Ya. Saya kasih free. Saya pribadi nih free mau sharing ke teman-teman, gratis teman-teman. Ya terserah sih, kalau mau dicuanin juga ya boleh-boleh aja. Kalau ada satu ruangan, jadi kayak konsultasi kita buat jam-jamannya aja. Jadi nggak yang tiap menit, apa kan capek juga kan. Misalnya kayak ya arena-arena kalau di Dufan kan kadang kan show-nya tiap jam sekian. Kita bikin aja 3 kuarter, pagi, siang, sore gitu. Pertanyaannya lu perlu ruangan buat kayak gitu? Kan sekarang udah bisa digital. Konsultasi bisa digital. Terserah, atur jadwal bisa digital. Bebas. Tapi kan vibes-nya kan buat teman-teman datang ke sini. Kan kita ramaikan. Nggak apa-apa saya kasih. Di acara ini ya? Di acara ini ya? Maksud gue begitu, Mas. Oke. Di acara ini kan bakal ada nama program acaranya adalah Indonesia Digital Meetup 2023. Ya. Kalau memang misalnya mau, ini langsung tembak aja nih, nggak apa-apa. Apa yang bisa kami bantu buat naikin kelasnya UMKM? Di acara ini kalau ada ruangan, kita bikin 3 sesi. Ya terserah deh mau dibuat pendaftarannya seperti apa, monggo konsepnya. Atau mungkin klik aja, cek aja deskripsi di bawah, nanti kita update ya. Nah itu kita buat 3 sesi. Misalnya ini bagian apa gitu. Kan tinggal kita cantelin ke soul-nya ini, memudahkan berwirausaha nggak? Iya. Jadi solusi nggak? Iya dong. Jadi kenapa enggak? Ayo boleh lah. Simpel nanti aja. Ya kita bikin. Kalau terbuka kan takutnya kan bangku-bangkunya ribet dan crowded kan. Ya. Kalau ya ruangan classroom gitu. Kita ada workshop kok nanti di Indonesia Digital Meetup yang ini ya, festival. Ada apa aja sih isi acaranya Mas? Boleh nggak ke bawah dong? Mulai dong landing page-nya coba di scrolling down deh. Oke, target UMKM-nya 6 ribuan. Gua terusin yang tadi dulu. Ketika produknya udah diproduksi nih. Kan di rumah nggak mungkin nyimpen produknya. Di sebelah ada solusi warehousing. Ya kan? Dia tinggal ngomong nih, sama logistik dia tinggal ngomong. Di Smesco kita juga ada fulfillment center di lantai 11. Oh, oke. Dia tinggal ngomong sebelah. Sekarang pertanyaannya kalau dia udah ngomong sama ekspedisi, sama perusahaan logistik, cara masarin produknya gimana? Kan gitu, Pak? Iya, betul. Ada agensi banyak di situ. Oh, keren. Yang punya platform produk-produk yang bisa membantu UMKM untuk memasarkan banyak. Agensinya pertanyaannya lokal apa lokal? Yang asing nih, ntar jangan-jangan multinational company nih, yang dari Jepang, yang dari Amerika. Gak kan kuat bayar di situ UMKM. Jangan bayar ke situ, bayar yang ke lokal. Kita di Amerika kan UMKM juga, agensi kan, bayarnya ke situ. Lokal. Karena yang terkenal brand-brand gede maunya pakainya yang depannya L, depannya D. Simple kok kayak gini misalnya. Gue punya produk skincare, tapi gue nggak tahu public speakingnya, nggak tahu gimana caranya live. Ya kita kasih agensi yang bisa. Tuh, cakep. Apalagi berarti sebelum kita geser-geser ke bawah nih. Abis itu funding, kita taruh di situ. Langsungnya bener-bener pulang punya bisnis. Punya bisnis, udah. Awalnya ide doang loh. Oh ide. Ide kasih tahu gue pengen begini diarahin. Oke ini pendaftaran mereknya di sini bla 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 sampai ke funding. Nah funding udah pasti ada permodalan pasti gitu. Apa tes dulu, pitching dulu? Ya kan mesti ngobrol dulu. Kalau funding kan nggak bisa saat itu juga. Tapi paling nggak terinformasi bahwa ada selain perbankan tapi ada institusi finansial yang lain yang bisa membantu UMKM. Biasanya kalau fintech tuh kebagi ya, ada peer-to-peer lending 2 miliar atau securities crowdfunding 10 miliar yang terdaftar di OJK tuh ya peraturannya. Dan yang lain-lainnya mungkin venture capital swasta macam-macam ya. Itu semuanya nanti ada. Jadi ya sudah benar-benar datang bawa ide pulang punya bisnis. Kalau yang datang karyawan malah datang bawa ide, pulang punya bisnis, besoknya resign.
Ayo, saya pendukung resign. Dijamin. Ya udah, berarti karyawan lu suruh di sana. Ya nggak gitu juga dong. Asal datang jangan sama bosnya. Oke, targetnya UKM-nya 6 ribuan. Ada 6 ribuan. 20 lebih sesi conference. Ada pembicara 30. Iya. Lebih siapa aja pembicaranya? Ini kelihatan nggak di sini? Ada. Mau dong scroll dong. Ah, ini Semua pembicaranya adalah praktisi. Jadi dia yang sudah betul-betul melakukan hal itu. Dan kalau praktisi kan beda ya, Bro. Misalnya dia tahu tips triknya lah. ya saya praktisi. Ya kan? Kalau sini. Kalau orang Facebook misalnya gue nyebut. Nggak apa-apa Facebook, kenapa? Kalau gue orang Facebook ngasih pelatihan ke UKM dari trenernya Facebook. Blank, ngehang otaknya. Bukan cuma itu. Iya kan, kayak apa sih, bingung gue gitu. Tapi kan yang diajarin yang by book aja. Iya. Tapi gimana cara nurunin CPC? Gimana cara nurunin CPM? Gimana ngegedein reach? Praktisi. Semuanya praktisi. Jadi dia akan ngomong apa yang sudah dilakukan. Bukan konsep, bukan Ini praktisi. Berarti Facebook bukan praktisi dong? Ya praktisi juga. Masa sih? Orang bisnis tinggal beli-beli perusahaan orang. Oh gitu ya. Ya kan? Instagram, WhatsApp, Gitu. Threads. Tapi kalau orang kaya makin kaya karena dia nggak mulai dari nol kan? Bener juga ya. Anda jangan macam-macam, mau bahas elit global nih. Enggak. Ini teman-teman ya, ada pembicaranya ada Edo Zelwa, kawan saya nih. Winto Rahma, ada siapa ya Pak? Gue. Ada Pak Mas Win juga nih kartu namanya ya. Andre Salim, ChatGPT, Power Template, Master Digital, Reza, Alun Bening, Visual Labs, Brighty, belajar copywriting.com. Bawa dong. Ini kenapa kebalik ini orangnya? Emang nyentrik aja nih orang? Iya. Oke. Iya. Beniho, Netpreneur, coba bawa lagi dong. Wah, ini banyak kawan-kawan saya loh ini. Yang mana? Ya, hitung aja, ada beberapa lah. Oke. Internet marketer, Fikri Fatullah kan? F-nya? Fikri. Iya, Fikri Bandung. Di Jogja sekarang. Jogja deh. Oh, selalu deh. Kalau Anda mau ngundang Fikri, Anda tidak akan dikasih foto. Karena identitinya dia begitu. No photo there, siap. Oh gitu ya. Iya, nah tuh. Jadi ini semua teman-teman atas deh. Tuh ada 3 di ujung, coba ada mystery speaker ya. Mystery speaker. Ya gitu ya. Anda jangan kaget kalau tiba-tiba ada saya di sana ya. Kalau mau ngomong gini. Kalau diundang gue siap bantu. Gue nggak tahu nih mystery speaker siapa. Nggak tahu ya kan namanya misteri kalau. Oh iya. Pak Teten, Pak Sandi, orang TikTok. Biar dia kita adu. Misteri. Ya teman-teman, pastikan datang tanggalnya, lupa deh tuh gue. Tanggal berapa tadi? 5-6 Oktober. 5 sampai mana sih tanggalnya? Oh ini, Kamis Jumat 5 sampai 6 Oktober 2023 di Smesco Indonesia Exhibition and Convention Hall Jakarta. Di Pancoran. Yang gedungnya bulat itu. Udah sih itu aja. Mungkin Mas Win mau tambahkan buat teman-teman semua, buat pelaku digital. Mungkin ya tekankan lagi lah kenapa harus datang ke event ini. Yang jelas teman-teman, Indonesia Digital Meetup ini dibuat oleh praktisi. Ya. Bukan IO. Dibuat oleh Smesco yang memang ngurusin UKM. Wow. Artinya acaranya nggak berhenti di situ. Gitu. Kita punya program banyak untuk UKM. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami bawa di Indonesia Digital Meetup, soul-nya itu adalah solusi digital untuk UKM. Karena kami tahu UKM itu kalau untuk scaling up itu membutuhkan suntikan yang baru, dan itu biasanya teknologi. Ya. Di sini kami mempertemukan antara teknologi atau program atau startup, apapun itu langsung dengan UKM-nya. Oke. Jadi UKM bisa langsung nanya, bisa langsung ngobrol, bisa langsung diskusi dengan ya startup ataupun yang lainnya itu. Mereka juga bisa dapat ilmu banyak dari praktisi. Praktisi sekali, bukan konseptor, bukan praktisi yang memang setiap harinya mereka melakukan itu. Oke. Gitu. Bahkan salah satu yang unik di IDM ini adalah, lu pernah ngiklan Facebook, Amin? Gua anak organik Mas, nggak pernah ngiklan. Lu anak SEO berarti? Iya benar, bukan SEM. SEO kan? SEO enggak juga. Gua paling nggak bisa SEO itu, Pak. Iya SEO. Kayak ini. Kita Tapi lu pasti pernah dengar kalau kita ngiklan di Facebook banyak yang di-ban tuh akun iklannya.
Iya ya, cuma kita tahu, Ya. cuma mungkin gue pribadi tuh memang memilih organik karena orang branding. Oh, karena sosialnya. Orang branding kan. Lo bener. Iya. Saya sama guru saya Pak Subiakto, bukan kita anti ads ya, tapi kita tidak pakai ads. Kita bangun ini no ads. Kita berarti agak Seru, justru ada perbedaan dong. karena gue orang affiliate, gue nggak cukup sabar untuk dapat organik. Iya, nah makanya banyak gitu ya. Kita nggak menyalahkan performance marketing. Enggak. Kita nggak Semuanya menyalahkan- punya ini. Iya, tapi pilihan saya organik karena branding itu kalau ngebangun emosional, ikatan emosi, kalau pakai secara paksa menurut saya ya kurang seru lah. Jadi Ngejual nggak tapi? Ngejual tapi kan? ini Yang cara paksa tadi. bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Ini bukan benar atau salah. benar bukan benar atau salah. Iya. Cuma karena orang branding biasanya organik. Iya. Makanya saya tadi nggak paham gitu. Apa Facebook ads gitu. Jadi salah satu yang unik di sini adalah kita punya teman di Bogor namanya Denny yang dia bisa menerima konsultasi lah gitu ketika akun iklan Facebook Business Manajernya kena ban. Oke. Itu satu-satunya event yang kita punya itu kali. Keren. Gitu. Kemudian nanti di hari pertama malam di conference itu social brandnya si Edo. social brandnya Edo, dia akan live Bareng-bareng. TikTok live gimana? Jadi ada chamber, Ya. dia live di situ timnya gitu, akan ngajarin ke audience step by step gimana caranya live dan menjual. Iya betul. Dia punya social brand tuh. Kemarin sih Edo juga mampir sini kan. Di sini. Diceritain kan banyak ruangan-ruangan bilik buat pada live kan. Keren Yang gitu. di China kan banyak kayak gitu, orang-orang Amerika Keren banyak loh. kayak gitu. Keren. Keren loh, beneran. Iya. Keren. Dan UKM harus tahu itu. Ya harus dong. Ayo dong datang dong bareng-bareng dong. Ntar insya Allah juga saya datang ke sini juga teman-teman. Iya. Jamnya mulai jam berapa nih, Mas Bro? Ini kita mulai kalau dibuka biasanya jam 9, tapi kalau conference-nya kita mulai agak siang. Acara internet marketing tuh nggak ada yang pagi, Pak. Siang ya? Agak siangan dikit lah. Iya nggak apa-apa. Karena memang dia kan fokus untuk ngejagain tofu mofu bofunya, ya kan? Ngejagain retargeting gitu kan. Loh, saya tahu. Cuma begitu mendalami ya, saya akan balik ke branding lagi. Pilihan. Panjang nih kayaknya. Perdebatannya panjang. Saya pelajarin CPM, CPV, banyak saya programmatic ads, GDN, saya pelajarin semua. Cuma memang bukan berarti nggak bagus saya pilih. Nggak saya pilih bukan berarti nggak bagus, tapi menurut saya pilihannya sih jatuh kepada organik. Lebih bagus branding gitu. Iya, karena optimasi ads kalau nggak Berarti gua nggak branding- bagus. Hah? Berarti gua nggak bagus karena lebih bagus. Dibentur-benturin ya. Thank you Mas. Udah mampir ya. Datang teman-teman, nanti insya Allah gue juga datang ya. Kita kasih solusi.